sehat terus ya semoga. Pastinya kita seneng banget bisa nemenin kalian lagi. Aku Ayu Rahmawati bersama Aku Putri Andriana. pastinya apalagi sih kalau bukan di items Informasi ke teman-teman milenial. cuma di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tapi lagi-lagi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita tetap harus menggunakan masker. Yes, ini udah matching banget ya, hitam putih, maskernya Betul. juga sama pakaian kita sehari-hari. Penting banget juga teman milenial buat pakai masker kapanpun, dimanapun, mau acara apa aja juga. Nah, soalnya kita hari ini mau jalan-jalan online lagi nih yuk. Kita mau ke negara yang bisa dibilang tuh kecil-kecil cabai rawit. Soalnya meskipun negara ini tuh terbilang luasannya tuh kecil, tapi dia juga terkenal wisatanya, kulinernya, dan juga sebagai tempat pusat perbelanjaan. Nah, clue lagi temen milenial. Nih kalau misalkan aku inget-inget tentang negara ini, satu kata yang di otak aku top of mind-nya itu adalah bersih. Ya, betul. Bersih banget, Setuju. warganya juga tertib. Nah, kira-kira temen milenial nih pasti udah mulai tahu kita akan ngomongin negara apa. Mau ngomongin negara apa sih yuk? Singapura, Ya, betul negara tetangga kita. Ya, Singapura, teman milenial, negeri yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini menjadikan tempat berjulukan negeri singa ini tuh sebagai salah satu negara tujuan belanja atau berwisata bagi warga negara Indonesia karena murah-murah di sana harga barang-barangnya dan juga dekat sama Indonesia, jadi effortnya nggak terlalu tinggi. Dan datang ke negara lain pastilah banyak yang ingin foto-foto di spot foto yang terkenal. Untuk itu di segmen pertama kita akan bahas dulu nih spot-spot mana aja sih yang kece-kece banget di Singapura. Salah satunya teman milenial adalah Merlion Park atau Taman Merlion. Ini pasti semua orang udah pada tahu. Patung kepala singa dan bertubuh ikan dengan mulut menyemburkan air. Tingginya itu sekitar 8 sampai 9 meter, tapi bobotnya ini yang berat banget, mencapai 70 ton teman milenial. Dirancang oleh Fraser Brunner yang juga melibatkan pemahat asli Singapura, yaitu Lim Nang Seng. Dan teman milenial harus tahu juga bahwa patung Merlion ini gak cuma terdapat di satu tempat aja loh di Singapura, tapi tersebar di beberapa wilayah di Singapura lainnya. Contohnya ini ada juga di Pulau Sentosa. Bagi kalian yang belum tahu teman milenial, Pulau Sentosa adalah salah satu wahana bermain terbesar yang ada di Singapura. Pulau Sentosa sendiri merupakan pulau buatan lengkap dengan pantainya. Menawarkan wahana liburan dan juga hiburan pastinya favorit semua orang. Ada yang bisa tebak kira-kira di mana? Ya, bener banget, yaitu Universal Studio Singapura. Serta ini juga di sana tuh banyak banget loh fasilitas olahraganya. Jadi kalau misalkan kalian pengen liburan yang sehat, nih cocok banget ke Pulau Sentosa. Nah, terus yang gak kalah menariknya lagi di Singapura juga ada lokasi yang mungkin bisa dibilang tuh sebagai tetangganya Merlion Park dan juga menjadi ikon dari negara Singapura. Ini adalah lokasi yang memiliki kolam renang di atas atap dan juga sebagai salah satu kolam renang terbesar di dunia dengan bentuk menyerupai sebuah kapal. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini kayaknya semua orang mungkin yang pernah ke Singapura tuh tahu nih ini apa. Yap. Yaitu adalah Marina Bay Sands yang merupakan kompleks perbelanjaan hotel dan kasino. Nah, di sana juga ada yang selalu dinanti-nantikan oleh para pengunjung, yaitu Spectral Light and Water Show yang biasanya diselenggarakan pada malam hari. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton pertunjukan tersebut, kalian datangnya harus malam hari. Gitu. Seru banget sih, emang rasanya nggak lengkap kalau nggak ke Marina Bay Sands Singapura ya. Ini harus banget kalian datengin. Tapi teman milenial, selain dua tempat yang udah tadi kita sebutin, selanjutnya ada yang nggak kalah seru juga. Ini adalah pusat perbelanjaan paling populer buat ibu-ibu, perempuan-perempuan ya, siapin langsung ini merogoh koceknya untuk jajan dan jalan-jalan pastinya di Orchard Road. Dan ini merupakan pusat perbelanjaan yang terkenal banget di Singapura. Dan di sepanjang jalan pengunjung akan menemukan banyak banget toko yang menjual berbagai macam barang. Dari mulai barang elektronik, pakaian, sepatu, tas, sampai aksesoris, you name it lah guys, pasti ada nih di sini.
Dan kalau misalkan kalian lagi agak bokeh gitu ya, akhir bulan ke Singapurnya, kalian bisa aja kok kalau misalkan cuma mau jalan-jalan, cuci-cuci mata aja. Dan di sana juga ada kursi-kursi yang ada di trotoar. Nah, biasanya kalau udah ke Orchard Road itu harus menikmati ice cream potong yang biasanya tuh pakai roti tawar. Itu terkenal banget. Sempat hits juga di Indonesia. Tapi siapa sangka sih guys, selain dipenuhi dengan deretan toko di sepanjang jalan, Orchard Road ini juga memiliki banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakukan. Contohnya, yang pertama kalian tuh bisa jalan-jalan ke Emerald Hill. Ini tepatnya ada di belakang Orchard Center. Emerald Hill ini dulunya adalah perumahan kelas atas bagi orang peranakan yang tinggal di Singapura sekitar tahun 1900 sampai 1920-an. Kalau kalian jalan-jalan ke sini, kalian tuh akan menemukan deretan rumah bergaya barok dengan warna-warni pastel yang kabarnya telah berusia puluhan tahun. Tapi perlu diingat guys, kalau kalian kesini tuh nggak boleh ya mengabadikan dalam bidikan kamera. Jadi tapi memang benar sih ada beberapa tempat wisata tuh yang melarang kita buat ngambil foto ya. Mungkin biar tidak disalahgunakan. Bisa jadi, karena kan ini juga bekas rumah tinggal ya. Iya, Mungkin ada data pribadi yang dilindungi. Bener. Selanjutnya guys, kalian juga bisa mengunjungi kediaman Presiden ke Istana. Gedung pemerintahan ini tuh sebenarnya kabarnya dibangun di sekitar tahun 1867 guys. Dan digunakan oleh gubernur pertama Singapura yang namanya adalah Sri Harry St. George Ord pada masa itu. Tetapi sekarang gedung di Istana digunakan sebagai kantor Presiden Singapura karena difungsikan sebagai kantor Presiden ini. Gedungnya sekarang nggak kebuka untuk umum teman milenial, dan walaupun begitu kalian ini masih bisa kok memiliki kesempatan untuk masuk ke dalamnya dengan catatan kalian harus datang di hari-hari yang tepat. Contohnya tahun baru Cina, Deepavali, Hari Buruh. Nah, jadi harus dicatat ya hari-harinya kapan aja. Tetapi selain melihat ruangan kerja presiden, pengunjung juga bisa melihat beberapa peninggalan yang ada di The Istana. Mulai dari patung Victoria sampai meriam Jepang. Nah, seru banget ya. Tapi teman-teman juga selain jalan-jalan ke sana, kalian juga bisa belajar sejarah tentang Singapura di National Museum of Singapore. Nah, ini lokasinya itu ada di ujung jalan Orchard Road, yang dimana bangunannya itu sudah dibangun sekitar 1 abad lalu dan menjadi salah satu museum paling tua yang ada di Singapura. Dan sesuai dengan namanya ya, di sini kalian juga bisa menemukan sejarah Singapura dari perkembangan dari masa ke masa. Terus selain itu kalian juga bisa bersantai sambil baca buku di Library at Orchard. Meskipun ini bukan perpustakaan paling besar ya di Singapura, tapi Library at Orchard ini mengoleksi buku yang cukup lengkap. Dan kabarnya perpustakaan ini pertama kali dibuka sekitar tahun 1999 di GNCT dan kemudian ditutup untuk direnovasi di tahun 2007 dan dibuka kembali pada tahun 2014 di lokasi yang berbeda, yaitu di Orchard Mall Gateway. Dan selain mengoleksi berbagai buku, Library at Orchard ini juga memiliki desain yang super keren dan juga nyaman. Aduh, seru ya, kita bisa jalan-jalan, bisa belanja, makan es krim, bisa belajar juga pastinya. Tapi teman-teman milenial, kalau misalkan kalian akhir hari gitu ya, udah agak sore, udah mulai lelah, kalian bisa nih kalau misalkan cuma pengen menikmati hiruk pikuk dari kota Singapura aja. Coba deh kalian bersantai di Fort Canning Park. Udah pernah belum teman milenial? Nah, ternyata dulunya tempat ini tuh namanya adalah Bukit Lapangan dan merupakan tempat di mana kerajaan Melayu itu memerintah. Gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya kalian juga udah bosan nih ke Orchard Road, kalian juga bisa ke lokasi yang satu ini karena ini juga masih di satu lokasi Orchard Road. Nah, ini juga buat kalian yang suka jogging, yang pengen piknik santai bersama keluarga, bermain frisbee, atau menggali warisan sejarah Singapura, wajib banget ke lokasi yang satu ini, yaitu di Singapore Botanic Garden yang didirikan sekitar tahun 1859 oleh Agri Horticultural Society. Dan ternyata ya, taman ini itu bertransformasi dari bekas perkebunan ke taman rekreasi yang populer untuk kalian kunjungi.
Dan selain menjadi tempat jogging, lahan yang terbentang luas ini juga menjadi pusat penelitian botani dan hortikultura terkemuka di Singapura. Kemudian ada National Orchid Garden yang merupakan highlight di taman ini yang menghadirkan pameran anggrek terbesar di dunia. Dan bahkan di sana tuh ada kurang lebih 60.000 tanaman dan bunga anggrek ada di sana. Wah, kayaknya buat foto-foto seru banget ya. Ada 60.000 loh yuk. Ada dari jenis apa aja kan lengkap banget ya kalau sampai 60.000. Betul banget. Nah, terus selain itu di sini juga ada SDG Heritage Museum yang menyuguhkan fitur interaktif. Terus ada juga pameran multimedia dan panel yang menggambarkan kekayaan warisan dari taman ini. Sementara itu, CDL Green Gallery itu menampilkan pameran botani. Dan spesialnya ya, ini Singapore Botanic Gardens ini juga memberikan pertunjukan musik yang bisa dinikmati secara gratis dari lagu-lagu band besar hingga musik klasik yang diadakan di Symphony Lake. Ini kayaknya cocok buat kalian yang suka sama flora kali ya, sama tanaman-tanaman gitu. Iya bener banget. Selanjutnya teman milenial, ini kita akan bahas satu tempat yang kalau tadi udah outdoor terus, sekarang udah nggak outdoor lagi, tapi jadi masih apa ya, ikonnya Singapura. Apalagi kalau bukan Jewel Changi Airport. Dan Jewel Changi Airport ini merupakan karya dari arsitek dunia yaitu Moses Safdie. Dan teman milenial tahu nggak sih kalau Jewel Changi Airport sendiri menjadi destinasi wisata baru di Singapura yang mencuri perhatian publik. Hal ini tuh karena airport ini memiliki lebih dari 280 toko dan restoran brand internasional yang tersaji dengan konsep-konsep yang sangat menarik. Selain itu yang gak kalah serunya adalah ada air terjun tertinggi di dunia yang namanya adalah HSBC Rainvortex. Dan uniknya air terjun ini berada di tengah-tengah Jewel Changi Airport dan dikelilingi oleh taman hutan buatan. Yang kerennya lagi teman milenial, Jewel Changi Airport juga memiliki beragam atraksi yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Salah satunya adalah area bermain seperti Manulife Sky Nest Bouncing. Dan Jewel Changi Airport juga memiliki properti Yotelier yang pertama ada di Asia. Sekitar 130 kabin yang didesain secara optimal dengan pemilihan jenis kabin kelas premium, accessible, dan family. Kamar-kamarnya ini pun juga dapat dipesan untuk durasi minimal selama 4 jam dan sangat ideal untuk menghabiskan waktu saat transit atau menginap semalam. Nah, itu dia tadi tempat-tempat yang seru-seru banget didatengin di Singapura. Ya, betul banget. Tapi bahasan kita nggak cuma di situ aja teman-teman ya. Di segmen-segmen selanjutnya kita akan bahas hal-hal lain yang pastinya menarik buat kalian tentang Singapura. Makanya pastiin kalian terus sama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Balik lagi nih sama aku Putri Andriana dan aku Ayu Rahmawati. Tentunya masih di Items Informasi ke teman-teman milenials dan masih membahas seputar negara Singapura. Yes, betul. Negara tetangga kita, salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara, teman milenial. Apa nih yang seru nih, Put? Nah kan tadi kita udah bahas soal wisatanya ya, tempat-tempat yang wajib kalian kunjungi kalau misalnya kalian ke Singapura. Sekarang kita mau bahas soal kuliner yang wajib kalian cobain kalau misalnya kalian ke Singapura. Aduh, ada apa aja Betul nih? banget. Nah nih, ternyata ya, negara Singapura atau alias Tanah Singa ini juga memiliki wisata heritage hingga kuliner yang sangat menarik. Dengan berbagai suku bangsa yang menghuni dari setiap sudut dunia, Singapura menawarkan kekayaan kuliner dari berbagai penjuru. Mulai dari Melayu, Tiongkok, Timur Tengah hingga ala-ala Barat nih. Terus ini aku sama Ayu mau rekomendasiin beberapa wisata kuliner Singapura yang wajib kalian cobain. Yang pertama, ini awalnya itu hanya berupa sebuah pasar yang namanya itu Pasar Telur Ayer. Namun sekitar tahun 2014 pasar ini beralih fungsi menjadi pusat kuliner Singapura yang diberi nama La Pasat Festival Market. Dan sebagai salah satu tempat wisata kuliner yang terkenal dengan menu-menu halalnya, La Pasat Festival Market yang buka 24 jam ini sangat serius menggarap market halal
bagi wisatawan muslim. Bahkan tempat mencuci piring pun dipisahkan antara piring bekas makanan yang halal dan non halal. Wah, ini cocok banget ya buat orang-orang Indonesia yang kalau keluar negeri tuh takut makanannya nih halal atau enggak. Berarti kalian kalau mau pasti-pasti ya kesini aja. Iya, udah terjamin, udah bener-bener diseriusin ya. Jangan sampai yang muslim ini memakan makanan yang haram. Betul. Teman milenial, tapi selain itu buat kalian yang pengen makan-makan cantik sambil lihat pemandangan Marina Bay Sands dan juga Singapore Flyer, kalian bisa mendatangi tempat makan yang satu ini, yaitu Makan Sutra Glutton's Bay. Yang menjadi salah satu tempat makan favorit dari turis karena sekaligus menawarkan pemandangan yang indah dan makanannya juga enak-enak banget di sini, teman milenial. Nah, bukanya ini tuh dari sore, tapi jadi kalau misalkan kalian pengen lunch belum bisa. Jadi kalian tuh baru bisa di sini mungkin dinner karena bukanya ini baru sekitar jam 5 sore. Dan Makan Sutra Glutton's Bay ini menghadirkan berbagai gerai makanan mulai dari Red Hill Rongguan Barbecue Seafood, Thai Yummy Food hingga Alhambra Padang Sate. Wah, nih dari berbagai macam negara ada nih di sini. Tapi ya kalau misalnya biasanya orang-orang Indonesia kalau udah kelamaan di luar negeri tuh lidahnya tuh suka kangen gitu sama makanan Indonesia, bener gak sih? Iya bener, apalagi ya kalau misalkan udah kelamaan di luar negeri yang dicari biasanya apa sih? Padang. Ya enggak sih? Nah nih buat kalian ya yang misalnya kalian lagi di Singapura terus bosen kangen makanan Indonesia, kalian bisa ke restoran Hajah Maimunah karena restoran ini menyediakan berbagai menu khas Indonesia. Bisa di sana tuh ada rendang, terus ada juga semut tahu dan telur, ada ayam bakar dan makanan banyak Indonesia lainnya ya. Dan istimewanya tidak hanya menu makanan berat, di sana juga menyediakan aneka jajanan tradisional seperti kue lapis, ada onde-onde dan juga klepon. Dan for your information nih guys, restoran Hajah Maimunah ini memiliki 2 lokasi yang bisa kalian datangi, yaitu di Jalan Pisang 11 dan 15 serta cabangnya itu ada di Chiat Road 20 Singapore. Iya. Ini banyak banget emang pilihan makannya di Singapura ya. Tapi kamu inget gak sih Put? Kamu tuh nonton gak Crazy Rich Asian? Nonton. Nah itu kan salah satu tempat syutingnya di Singapura ya. Jadi kalau misalkan teman milenial atau Putri inget nih, ada salah satu adegan di mana tuh pemeran utama cowoknya yang namanya adalah Nick Young ini membawa Rachel ke Singapura. Terus habis itu mereka tuh datang ke Sikan untuk dikunjungi wisatawan yang ingin mencicipi sajian kuliner dengan cita rasa khas dari Singapura. Mulai dari seafood, sate, nasi lemak, Chinese food, bahkan nasi padang juga ada di sini. Buat kalian beragama muslim jangan khawatir karena di sini juga disediain kok berbagai menu dengan varian yang halal. Perhatiin aja labelnya. Di situ tuh udah jelas mana yang halal, mana yang bukan untuk muslim gitu. Nah, kalau misalkan kalian kesini teman milenial, ada beberapa makanan yang recommended banget. Yang pertama adalah Kui Heng atau duck noodles. Mie mie bebek gitu ya. Jadi kios ini tuh menyediakan menu nasi ayam Hainan, daging panggang, bebek toichou, dan lain sebagainya. Dan salah satunya ini yang jadi legendaris dan juga jadi hidangan khas ini adalah Hokkien Mie. Yang ini banyak banget ya dicari sama turis kalau lagi ke Singapura. Ini karena mie kuning tebal ini disajikan dengan saus yang mengandung lemak babi, cuka hitam, sambal cabai, saus kedelai rebus herbal yang kemudian di atasnya ditambahkan dengan potongan daging bebek. Selanjutnya teman milenial yang harus kalian cobain di Singapura adalah Hapki Fried Oyster Omelette. Hidangan yang disajikan dengan segar dan bisa ditambahkan dengan saus cabai ini dalam satu porsi dicampur dengan telur yang dikocok dan digoreng renyah. Yang kemudian nanti di atas itu ditambahin sama potongan tiram yang segar. Wah, enak banget, seger ya. Nah, tapi nggak cuma itu aja, kalian juga bisa cobain Biheng ya. Ini salah satu kios yang menu terkenalnya itu adalah Popia. Biheng ini merupakan salah satu kios jajanan dari Glutton Square yang ikonik sejak tahun 1960-an.
Isi popia itu sendiri ada lobak suwir yang renyah dicampur dengan saus manis, terus dicampur sama telur cincang, udang cincang, toge dan selada, lalu nanti dibalut dengan kulit popia atau mirip dengan kulit lumpia yang tipis. Selanjutnya kalian juga bisa mengunjungi Alien Seafood yang terkenal dengan menu chili crab-nya. Dan saking lezatnya, Michelin Guide sangat merekomendasikan menu chili crab. Dan hebatnya restoran ini juga berhasil meraih penghargaan Michelin Guide. Dan for your information guys, penghargaan itu adalah penghargaan yang diberikan untuk masakan yang luar biasa dan gelarnya diberikan dengan memperhitungkan kualitas bahan, harmoni rasa, penguasaan teknik, kepribadian koki seperti yang tergambarkan dalam masakannya ya, dan konsistensi dari waktu ke waktu di seluruh menu. Dan yang terakhir, kuliner yang wajib kalian cobain itu adalah hang carrot cake yang sempat muncul di salah satu adegan dalam film Crazy Rich Asian. Kue wortel ini sangat lezat dan sangat menggoda karena kue ini nantinya akan dibalut dengan telur yang telah dibumbui dan dicampur potongan wortel berukuran kecil sehingga membuat kue wortel ini menjadi lebih renyah. Iya sih ya, kalau misalkan kita nonton Crazy Rich Asian, itu banyak banget budaya-budaya Singapura yang kayak kita nggak sadar jadi penasaran, jadi pengen datang ke sana, hingar-bingarnya, keseruannya. Duh, kapan nih kita bisa ke Singapura kayak lagi? makan-makan Asia tapi ala-ala sultan gitu ya. Kalau ngeliat Crazy Rich, cuman kita bolehlah versi pinggirannya kan. Nggak apa-apa, pasti tetap enak banget. Dan pastinya kalau misalkan kita terlalu nonton Crazy Rich Asian kan kayak jadi ngayal babu ya kita nih ya. Agak sedih ya, agak miris ya. Sedih, tapi nggak apa-apa dong. Sekalian kita belajar juga tentang kebudayaan-kebudayaan, tempat-tempat di Singapura, makanan-makanan di Singapura juga. Ya betul banget. Tapi yuk tahu nggak sih, ternyata tuh banyak ya makanan-makanan Singapura tuh yang sebenarnya sama kayak Indonesia. Iya. Cuman paling ada beda-beda dikit dari bumbunya. Tipis-tipis Beda-beda ya. tipis. Namanya Nah, juga tetanggaan, betul. Put. Nah itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Kita akan bahas soal wisata-wisata kuliner Indonesia yang sama kayak Singapura, cuman ya agak-agak beti ya, beda-beda tipis. Yes. Makanya buat kalian yang mau tahu, jangan kemana-mana, terus sama kita tentunya cuma di Item Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, nggak kerasa nih kita sekarang udah sampai di segmen 3. Kalau tadi di segmen 2 kita udah bahas makanan-makanan Singapura ya, yang juga pasti enak-enak banget. Tapi kalau kalian belum kenyang, jangan khawatir. Di segmen kali ini kita akan nambahin informasi tentang makanan Singapura juga. Betul banget. Tapi bedanya makanan-makanan kali ini tuh yang mirip dengan masakan Indonesia. Iya, jadi kalau misalkan kita stay agak lama di Singapura, nggak perlu terlalu takut karena makannya bakal beda jauh karena tipis nih bedanya. Cocok lah sama lidah-lidah kita ya kan. Karena ya memang Indonesia sama Singapura itu kan bisa dibilang masih dalam satu rumpun Melayu. Benar. Jadi memang secara kulinernya tuh mereka memiliki banyak kemiripan. Tapi meskipun kayak gitu biasanya tetap ada pembedaannya dari bumbu dan rempahnya. Contohnya yang pertama ini ya, kalau di Indonesia tuh disebutnya adalah nasi uduk ya kan. Dilengkapi dengan berbagai lauk seperti potongan ayam, ditambah timun, bawang goreng, dan ciri khas utamanya yaitu ikan bilis goreng. Tapi memang ya ini terlihat mirip, cuman dari segi rasa itu tetap beda. Kalau di Singapura itu dikenalnya dengan nasi lemak. Ayu pasti tahu kan? Tahu dong, emang mirip banget sama nasi uduk sih rasanya. Betul. Dan perbedaannya itu terletak pada pemakaian daun salam. Kalau misalnya nasi lemak itu tidak menggunakan daun salam, karena daun salam itu memiliki rasa yang sangat kuat sekali. Biasanya kan memang kalau lidah-lidah orang Indonesia tuh senangnya bumbunya yang medok. Yang medok. Gitu. Jadi jika dipakai semua rasa dan aroma bumbu lainnya itu akan tertutupi. Tapi kalau misalnya yang kita ketahui nih di sehari-hari, nasi uduk itu menggunakan daun salam untuk menambah aromanya. Jadi sebenarnya bedanya tuh cuma di daun salamnya doang guys. Iya bener. Tapi emang ini ya kalau kita lihat sama Malaysia juga agak beda dikit nih. Karena setahu aku juga ada nasi lemak tapi yang versi Malaysia juga. Yang mirip-mirip lah, nyerempet-nyerempet gitu. Betul. Nah teman milenial selain itu, selain tadi nasi lemak, ini adalah hidangan yang aku selalu makan kalau aku ke Singapura. Betul, sama. Pasti ini enak banget. Itu adalah laksa Singapura.
Iya, aku mohon maaf banget, emang ada sih kayak laksa di Indonesia, tapi aku jujur lebih suka yang Singapura. Dan di Indonesia itu dinamainnya adalah ya laksa Singapura. Iya, padahal betul. rasanya sebenarnya beda ya. Rasanya beda banget. Nah, di Indonesia sendiri ini sebenarnya juga punya berbagai versi laksa. Ada yang dari Bogor, Betawi, Tangerang, dan juga berbagai daerah macam lainnya. Dan Singapura ternyata juga memiliki laksa versi sendiri. Laksa Singapura ini tuh kuahnya dari kaldu ayam atau biasanya udang. Biasanya tuh pakai santan, tapi sekarang udah banyak juga yang pakai susu. Jadi rasanya lebih creamy, lebih gurih gitu ya. Dan kuahnya itu teksturnya jadi lebih kental teman milenial. Untuk membedakan laksa dari Singapura dengan yang lainnya adalah dengan penggunaan daun kesum yang menghasilkan bau khas yang strong banget. Jadi langsung oh ini laksa Singapura nih yang ini. Selain itu isiannya juga berbeda karena menggunakan mie putih yang dia tuh bahan bakunya, bahan dasarnya dari tepung beras. Sementara kalau di Indonesia, setiap laksa di berbagai daerah juga memiliki perbedaan. Misalnya kalau laksa Bogor ya, itu kuah kentalnya itu berasal dari potongan oncom dengan campuran ketupat, bihun, toge panjang, suiran ayam, udang, dan telur rebus yang biasa dimakan dengan sambal. Sementara pada laksa Betawi nih ya, asli dari Jakarta, biasanya tuh isinya ada telur, toge pendek, ketupat, daun kemangi, dan juga kucai. Tetapi ada juga yang nambahin bihun dan perkedel untuk memperkaya rasanya. Itu kuahnya langsung jadi kental banget tuh kalau ada perkedel di dalamnya. Sedangkan untuk laksa Tangerang itu biasanya terbuat dari mie putih rebus yang terbuat dari tepung beras. Kemudian ditaburi dengan daun seledri dan diberi kuah kuning yang kental. Dan adanya parutan kelapa yang disangrai dan kacang hijau ini menjadikan rasa manis sebagai cita rasa khas dari laksa Tangerang. Biasanya teman milenial sebagai pelengkap laksa Tangerang ini akan dipadukan dengan opor ayam, telur rebus ataupun tahu gitu Pot. Wah itu berbagai macam laksa ya, tapi rasanya juga bisa beda-beda gitu. Beda-beda banget, kuahnya terutama. Betul banget. Nah selanjutnya nih ada rujak atau rojak nih guys. Tapi bukan ayah rojak ya. Bukan. Takutnya ntar dikiranya ayahnya Ayu Ting Ting lagi. Gimana Pot kalau ayah Ting Ting? Anak ayah mah cantik. Udah ya nanti takutnya heboh nih ya kan. Ini jadi rojak di sini tuh makanan Singapura guys. Jadi kalau di kita tuh disebutnya dengan rujak. Padahal sebenarnya dua-duanya tuh makanan yang sama. Ya kan, keduanya menggunakan buah tropis seperti kedondong, mangga muda hingga bengkoang. Tapi yang membedakan itu antara rojak dengan rujak itu adanya tahu kopong dan cakwe yang digoreng garing. Jadi agak unik juga, kalau kita kan biasa rujaknya ya pure buah aja. Tapi kalau misalnya rojak di Singapura itu ada tahu kopong dan cakwe yang digoreng. Nah terus perbedaan lainnya juga terdapat pada penggunaan bumbunya. Kalau misalnya rujak Indonesia itu kan menggunakan sambal kacang dan gula merah. Tapi kalau misalnya rojak Singapura ini tidak menggunakan kacang tanah untuk sambelnya. Meskipun sama-sama tetap menggunakan kacang tanah, tapi kacang tanah yang sudah ditumbuk itu hanya digunakan pada saat taburan akhir di atas rojak tersebut. Jadi bukan diulek, bukan dijadikan sambal, tapi hanya ditaburi. Nah, terus saus kacangnya yang untuk disiram juga dicampur sama petis dan ditaburi kecombrang caca. Jadi bisa dibilang tuh sebenarnya rojak Singapura tuh lebih kaya akan rasa. Iya, lebih kompleks. Betul. Tapi mungkin kalau misalnya kita penasaran ya Put, abis ini kita boleh pesan rujak sama pesan cakwe kali ya. Terus kita makan bareng, kira-kira gimana rasanya? Tetap beda yuk. Iya sih. Ada petis sama kecombrangnya. Duh, itu enak banget lagi petis sama kecombrang. Tapi teman milenial yang gak kalah enak, ini juga ada satu makanan yang sekilas tuh mirip banget sama lumpia dari Indonesia, yaitu popiah. Namanya juga agak mirip sih ya. Dan popiah ini adalah menu ala peranakan dari daerah Fujian, Cina. Namun berubah sesuai dengan lingkungan dan selera di setiap daerah. Misalnya teman milenial di Singapura, isian yang digunakan itu adalah bengkoang, bukan rebung seperti di Semarang. Selain perbedaan isinya, popiah Singapura ini kulitnya tuh nggak digoreng dan memiliki ukuran yang lebih besar. Wow, lumpia Semarang ini menurut aku udah lumayan besar. Iya besar.
Sedangkan lumpia Indonesia ini ada yang versi basah, ada juga versi yang digoreng kering dan ukurannya tuh dianggap lebih kecil. Tapi emang kalau rebung tuh nggak semua orang suka sih karena baunya tuh lumayan strong ya. Dan sebenarnya agak kalau masaknya nggak matang agak keras juga kan dia. Agak keras. Jadi betul. bangkong tuh sebenarnya emang lebih aman. Betul banget. Nah, yang terakhir ini adalah menu favoritnya Ayu, ya kan? Apa tuh? Karena ini adalah hidangan seafood yang menjadi menu favorit di Singapura. Sampai-sampai ini gampang banget ditemuin ya di berbagai lokasi. Yaitu adalah chili crab Singapore. Ini adalah hidangan kepiting yang dimasak dengan jahe dan juga bawang merah dalam jumlah banyak. Terus juga ditambahin bawang putih, saus tomat, saus sambal, dan saus tumis. Ini kalau misalnya kita lihat dari penampilannya tuh sekilas mirip sama kepiting saus Padang di Indonesia. Kamu suka kan pastinya? Suka banget, itu enak banget. Jadi sih. kalau kamu ke Singapura bisa nih yuk nyobain ini. Nah cuman bedanya kalau kepiting saus Padang itu kan umumnya ditambahin sama telur kocok lepas pada kuah. Terus kemudian bumbunya biasanya itu diiris tipis ya kepitingnya. Sedangkan kalau chili crab Singapore ini bumbunya dihaluskan, kemudian ditumis hingga sangat kental. Duh enak banget sih, tapi meskipun namanya chili crab, buat aku sih, aku suka banget sama pedes. Tapi buat aku, ini tuh nggak sepedes itu. Oh kamu pernah nyobain berarti? Pernah. Tapi pedesnya tuh masih bisa ditoleransi buat aku, masih pedes yang bisa dinikmati, bukan yang sampai bikin sakit perut gitu loh. Ya. Tapi kalau dibandingin sama kepiting saus Padang tuh masih pedesan mana kira-kira? Kepiting saus Padang juga nggak pedes menurut aku, tapi lebih pedes chili crab sih. Tetap chili crab. Tetap chili crab, tapi bukan yang kayak kan kalau chili tuh mindsetnya udah wah cabai semua gitu. Enggak sih sebenarnya nggak sepedes itu kalau menurut aku. Iya, tapi menurut aku ya kepiting saus Padang aja itu kan bumbunya udah kental ya lumayan. Tapi chili crab tuh lebih kental lagi ya. Iya lebih kental lagi. Tapi kamu nggak ini ya, nggak terlalu suka pedes ya? Iya, kurang lagi tapi bolehlah sekali-sekali. Sekali-kali ya. Masih bisa kan ya, masih aman ya harusnya. Harusnya masih aman. Nah ini nggak tahu lagi sih kalau misalkan teman milenial masih keroncongan. Karena udah banyak banget makanan-makanan dari Singapura yang kita rekomendasiin buat kalian. Kalian tinggal pilih, kalian tinggal pesan atau masak. Cus langsung dicobain aja. Iya, betul banget. Atau mungkin lagi-lagi di luar yang tadi kita sebutin kalian juga bisa share ya. Apa aja nih makanan-makanan Singapura yang pernah kalian cobain. Jadi mungkin buat teman-teman lain yang ngebaca mungkin bisa jadi bucket list juga. Yes, bener banget. Dan teman milenial nggak kerasa ya, udah 30 menit kita nemenin kalian dalam episode All About Singapore kali ini. Jadi ini waktunya aku Ayu Rahmawati dan juga partner aku Putri Andriana. Kita pamit undur diri, jangan khawatir kita akan kembali menyapa kalian di episode selanjutnya cuma di Items informasi ke teman-teman milenial, pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.